berikan sebuah sticky note kertas. Kalian membuat, silakan masing-masing menuliskan ya, apa yang perlu kita sepakati di kelas kita ini supaya kelasnya lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman. Kita semua bisa belajar dengan baik. Siap? Siap. Nanti silakan ditulis masing-masing ya, apa yang harus kita sepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Patima 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan dan karyawati SD Negeri Patima 01 yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kepada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru SD Negeri Patima 01 yang saya hormati, terlebih dahulu saya mohon izin di sini saya berdiri karena tugas adalah salah satu melaksanakan tugas dari bimbingan calon guru penggerak di angkatan 7, di mana saya harus memberikan pengimbasan di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila nanti saya dalam menyampaikan banyak kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai pengimbasan pada siang hari ini tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu Bapak Ibu. Pertama di sini Bapak Ibu mohon diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, antara hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan dan kebahagiaan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak ya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, di mana anak-anak itu memiliki potensi masing-masing ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan kita harus mampu menggali kodrat alam maupun kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Nah, di mana setiap kodrat tersebut dengan tujuan pendidikan tersebut diharapkan nantinya akan mencapai suatu budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Nah, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Di sini Bapak Ibu ya, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya kita itu betul-betul punya tanggung jawab yang luar biasa di sini dalam pembentukan budaya positif terhadap anak. Nah, di mana dari budaya positif itu akan merubah sebuah paradigma ya. Pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan tugas dari sekolah. Ini di sini lingkungan itu menciptakan lingkungan yang positif agar anak-anak itu aman, nyaman berada di sekolah. Yang lazimnya hal itu terkait dengan suatu disiplin, di mana disiplin itu akan dikaitkan dengan sebuah kontrol. Ya, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, jadi kita itu tidak semena-mena terhadap murid, ya Bapak Ibu. Ada kontrol-kontrol tertentu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini ada sebuah contoh suatu kegiatan dengan cobalah buka, ya, di mana misalkan Bapak Ibu di sini pertama diberikan sebuah, ya, Bapak Ibu itu mengepalkan tangan terlebih dahulu, ya. Di dalam tangan tersebut ada suatu benda yang diamanatkan kepada Bapak Ibu, ya. Kemudian rekan yang B disuruh membukanya. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Anda itu atau Bapak Ibu itu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Mengapa alasannya? Saya tidak mau. Kenapa? Ya karena itu hak saya. Oh begitu ya, akan mempertahankan, ya betul. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu kemudian akan menutup kepalan tangan, ya? Dari kepalan tangan itu sesungguhnya siapa yang mengendalikan kendali untuk membuka atau menutup kepalan itu? Kita sendiri. Oh, diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Karena mungkin saja, tapi misalkan ada iming-iming seperti ini Bapak Ibu. Si B, guru si B akan memberikan uang 1 juta mungkin. Ayolah Bu, dibuka kepalan tangannya. Saya pengen tahu apa yang ada di dalam situ. Coba, bagaimana? Apakah mau membukanya? Tidak. Tidak. Mungkin dari Bu Narsih mau nggak membukanya diberi dengan uang 1 juta Bu? 1 juta loh. Gitu ya. Oh gitu. Tergantung ya, akan tergantung kebutuhan dasar dari masing-masing. Nah, inilah yang hubungannya dengan kontrol itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutupnya? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena kita masing-masing lah yang tahu apa kebutuhan dasar dari saat itu pada diri kita. Nah, kemudian paradigma dari teori kontrol itu kita coba ilusikan, ya. Ilusi, dengan kata ilusi. Mungkin dari Bapak Ibu tahu ilusi itu seperti apa? Ilusi, mimpi ya, bayangan ya. Bayangan, mimpi yang imajinasi yang ingin diwujudkan. Nah, di sini ilusi kontrolnya yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid, padahal kita tidak bisa, ya. Seperti contohkan tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak pun itu mereka mempunyai tujuan sendiri, keinginan sendiri, kebutuhan dasar sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu akan merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Apakah iya Bapak Ibu? Kita misalkan mengkritik si A, oh kok salah, wong anu kayak gue kok, gitu ya. Kita menjudge si A itu dengan perasaan bersalahnya tersebut. Apakah itu akan membuatkan karakter pada anak tersebut? Tidak ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah iya? Belum tentu, ya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu, sebetulnya ini sudah berjalan ya. Kadang-kadang cepet kue kerja kena siki, kayak gitu kan kepada anak-anak ya. Soalnya itu ada suatu paksaan, ya. Nah ya, kecuali memaksa yang benar-benar sudah menjadi kesepakatan. Nah, kemudian di sini paradigma stimulus respon dengan teori kontrol itu bagaimana? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada masing-masing kita sendiri, yaitu kita lihat stimulus. Menurut teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ini menurut teori stimulus responnya. Tetapi pada teori kontrol sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena mereka punya tujuan sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau orang melakukan suatu kesalahan ya gue wis elek gitu ya. Tetapi pada teori kontrol itu semua perilaku tadi memiliki tujuan, kebutuhan dasar ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol hanya diri kitalah yang bisa mengontrol hal-hal sendiri. Nih. Kemudian saya bisa pemaksa ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita itu bekerja sama dengan orang yang membuat kesalahan tersebut, kemudian orang itu disuruh menggali apa sih yang dia butuhkan tersebut. Dia yang akan mencari permasalahan, kemudian mencari solusinya dengan konsensus tadi, ya, sehingga akan muncullah pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Nah, di sini dari apa yang sudah kita sampaikan itu akan muncul kepada sesuatu hal yang bermakna disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu ya, menurut Bu Mariati. Ada yang lain, Bu? Disiplin itu apa? Patuh. Oh, patuh. Mari kita lihat. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid seorang tokoh Sokrates dan Plato, ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, berarti berbeda ini ya Bapak, Ibu. Bahwa ada menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tidak untuk patuh saja. Selanjutnya kita lihat makna disiplin ini adalah kemampuan sebetulnya Bapak Ibu. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Ya, tindakan di sini mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu, tanpa terperintah oleh orang lain, artinya akan muncul dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming yang lain. Inilah kata disiplin. Nah, dari disiplin tersebut nantinya kita akan mencapai suatu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti apa? Saat ini dari kurikulum Merdeka ini dikembangkan bahwa kita, ya, setiap anak Indonesia disuruh mencapai menjadi suatu profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai Bapak Ibu? 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah tugas berat kita Bapak Ibu semua. Ya, tugas bersama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu teori motivasi perilaku manusia. Jadi secara umum sebetulnya manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Biasanya ada 3 motivasi manusia di dunia ini yang berlaku. Nanti akan kita lihat. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tindakan manusia biasanya cenderung ada seperti ini, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, artinya ada iming-iming. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga hal motivasi dalam diri manusia itu, tiga hal ini, itu hanya ada satu yang harus kita kembangkan Bapak Ibu, yaitu bahwa kita melaksanakan sesuatu jangan sampai karena takut dengan orang lain, takut dengan hukuman, ataupun hanya ingin diberi penghargaan imbalan. Karena dengan dua hal ini, dari satu dan dua ini, muncul motivasinya dari mana? Dari luar, yaitu motivasi eksternal. Tetapi kita harapannya mencapai seorang yang akan berdisiplin itu harus muncul dari dalam diri sendiri, karena ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ini yang sebetulnya nantinya kita harus gali semua Bapak Ibu, baik untuk kita sendiri sebagai pendidik maupun nantinya untuk anak-anak atau murid kita. Nah Bapak Ibu, setiap hari ini kita bergelut dengan ini ya, membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Apalagi setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak. Ada anak-anak yang berkarakter A, berkarakter B. Harus dengan cara apa kita bisa mendisiplinkan anak? Kita lihat tindakan dari guru. Pertama, contoh, nanti kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi itu bagaimana. Di sini ada beberapa contoh tindakan dari guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah nggak ini Bapak Ibu jalankan? Anak-anak itu disuruh karena mungkin telat, wis kue nyatet ping 100 gitu ya. Nah di sini adalah merupakan hukuman ya, karena bukan kesepakatan di sini. Jadi anak-anak secara fisik dia harus melakukan 100 kali nulis, kan til ya Bapak Ibu, butuh energi ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang dengan 3-4 kali saja menulis kalimat sudah rasanya Pak pegel Bu gitu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga contoh dari hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah contoh dari konsekuensi, karena anak itu disuruh menggantikan ya, menggantikan atas perbuatannya sudah yang dilakukan itu. Jadi apa ya, di situ mungkin ada bukunya temannya ya, kemudian jadi basah, kotor, rusak. Jadi anak-anak di situ konsekuen menggantinya. Kemudian lari nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah contoh dari konsekuensi. Berarti dari contoh-contoh ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa bedanya hukuman sama konsekuensi. Gimana Bapak Ibu? Hukuman itu berarti lebih kepada fisiknya ya. Kemudian oke, betul sekali. Terima kasih Bu Erna atas penjelasannya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan ya, dengan yang dengan kesalahan yang dia lakukan itu. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi nih, hukuman itu biasanya ya ini akan membekas sekali kepada anak ya. Itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena tadi adanya kesepakatan terlebih dahulu. Dan hukuman itu membuat anak sakit. Sakitnya itu bisa sakit secara fisik maupun hatinya. Biasanya kalau yang sakit fisik itu sebentar bisa hilang ya Bapak Ibu. Kita misalkan anak-anak suruh keliling ya, capek. Nah, kalau sudah istirahat bagaimana anak-anak? Udah hilang ya capeknya. Tapi kalau sampai sudah membekas di hati, ini akan terbawa sampai dia
hidup mungkin ya. Selama dia hidup mungkin ya. Ya, sampai tua mungkin malah buat cerita anak putune tadi ya. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Oh iya ya, jadi anaknya tuh berpikir sendiri ya. Kemudian hukuman itu anak menjadi membenci kedisiplinan, bukannya malah tambah disiplin. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu muncul dengan paksaan, tapi konsekuensi itu ada stimulus respon dan tanggapan di sini. Nah, di sini konsep diri itu buruk, tapi konsekuensi akan mencapai konsep diri yang baik. Sedangkan hukuman itu juga akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi dalam konsekuensi, ya, anak itu ya akan kehilangan hak, dibuatnya tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara ya. Setelah itu mungkin sudah, malah dia akan lebih baik lagi. Ya, dari hal-hal tadi ya, ketika anak melakukan sesuatu, dorongan maupun kegiatan-kegiatan yang muncul kesalahan-kesalahan di situ, otomatis setiap orang itu kan memiliki kebutuhan dasar masing-masing yang berbeda-beda. Kita ada pada kebutuhan dasar manusia di sini. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ada survival. Apa itu survival? Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin saja anak saat itu melakukan kesalahan, misal mengambil jajan temannya ya. Bisa saja anak itu di rumah mungkin tidak sarapan, lapar ya. Jadi untuk menahan rasa lapar itu anak mengambil jajan punya temannya. Yang kedua ada cinta kasih. Cinta kasih atau diterima akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi orang-orang melakukan sesuatu di dunia ini pasti ya menurut 5 dasar kebutuhan ini, Bapak Ibu. Nah, di sini diibaratkan tadi ya Bapak Ibu, ada suatu kasus, ini Ibu Ani itu guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Agus ya, contohkan saja si Agus. Beberapa anak itu telah datang dan mengeluhkan, Agus seringkali meminta bekal makan siang ini tadi, dengan paksa ya. Kalau anak yang baik kan biasanya minta izin dengan baik-baik ya Bapak Ibu. Tapi karena ini salah satu anak yang mungkin lain ya, jadi dia itu meminta bekalnya dengan paksa. Nah, apa yang akan Anda lakukan sebagai pendidik? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus bisa melakukan itu? Apa Bapak Ibu? Lapar tadi ya. Terus mungkin dari rumah belum sarapan. Nah, ada beberapa hal. Kita lihat dari 5 teori dasar kebutuhan tadi. Bisa saja jawabannya si Agus itu karena lapar, artinya berarti dia memiliki alasan untuk bertahan hidup. Atau apabila Agus itu menjawabnya, lah biar teman saya ini memperhatikan saya Bu, berarti artinya dia butuh kebutuhan cinta kasih ya untuk diterima. Kalau misalkan si Agus ini ketika ditanya, dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut karena dipaksa tadi kan, besok lagi takut lagi, artinya kebutuhan yang ada itu adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan apabila si Agus ini kok menjawab, aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibu, mungkin juga bisa saja ya dia juga sebenarnya dibawain bekal, tapi mungkin bekalnya itu saja. Oh bosen, tidak seenak punya temannya. Maka di sana si Agus punya kebutuhan akan kebebasan. Nah ini kebebasan, pilihan. Oh ada pilihan lain kok. Aku yang jawab ngonek kae, tapi dia itu belum benar melakukannya. Dan yang terakhir, apabila jawabannya Agus itu karena hanya iseng, kemudian hanya iseng melihat ekspresi temannya itu, aduh jadi lucu loh gitu ya, ngesek tak lebih maning lah, misalkan seperti itu, maka dia itu memiliki kebutuhan apa? Kesenangan, jadi senang malah melihat ekspresi temannya seperti itu, bukannya dia minta maaf, malah lebih menjadi gitu ya.
Nah, itu Bapak Ibu. Nah, artinya ketika ada berbagai hal kasus tersebut, maka kita jangan langsung menjudge ya. Menjudge anak bahwa itu tidak benar. Kita harus bisa memposisikan diri ya. Inilah nantinya kita harus tahu dari restitusi 5 posisi kontrol. Nah, apa itu saja 5 posisi kontrol? Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Tidak saya pungkiri Bapak Ibu, selama saya menjadi guru, saya pernah ini melakukan ini. Pernah, karena anak tidak mengerjakan tugas, anak suruh keliling lapangan. Saya pernah ini menjadi posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang terbaik sebagai kontrol puncak itu sebenarnya kita harus melaksanakan posisi sebagai manajer. Jadi, nah kita lihat 5 posisi kontrol tersebut, apa bedanya dari penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai posisi penghukum biasanya guru itu berbuat menghardik ke anak, menunjuk-nunjuk. Berarti sepertinya kasar ke anak ya Bapak Ibu. Ini sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru sering berceramah mengatakan, seharusnya kamu harus seperti ini. Ibu kecewa terhadap kamu. Nah, di situ anak akan merasa, aduh ya aku mengecewakan Bu Guru ternyata. Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, cenderung guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin di situ gurunya, "Hei sini, coba misalkan coba tadi kenapa kamu?" Ya, kita mendekati memposisikan diri sebagai sahabat temannya dia. Kemudian pemantau. Untuk pemantau itu biasanya ini menghitung dan mengukur. Jadi guru biasanya berada di kejauhan Bapak Ibu. Hanya memantau anak, kira-kira anak itu seperti apa ya. Kita mungkin akan membuat catatan-catatan di situ ya. Ketika sampai berapa kali dia melakukan kesalahan, baru dia Bapak Ibu guru ini pendidik ini akan memanggil anak tersebut. Dan yang kelima ini sebagai manajer. Nah, untuk posisi sebagai manajer ini cenderung kita sebagai pendidik itu betul-betul mendekati anak dengan mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak untuk menjudge anak ataupun menyudutkan anak. Nah, di sini contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Ya, pernyataan-pernyataan. Misalkan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu siapa yang mengatakan? Itu pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi kontrol dari pembuat orang merasa bersalah tadi. Kemudian kalau ada pernyataan, kamu tidak benar melakukan itu, berarti itu sebagai penghukum. Kalau ada pernyataan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, maka di sini dia berperan sebagai teman. Kalau ada pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dia berperan sebagai pemantau. Dan jika di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti anak dituntut untuk menemukan masalahnya, maka dia berposisi sebagai manajer. Sedangkan yang terakhir ini sama ya, penghukum, maka selalu yang kamu ya selalu paling terakhir gitu ya. Biasanya akan muncul kata-katanya itu agak dipertegas ya Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, di sini digambarkan sebuah lingkaran ya, ada dari di lingkaran kecil sampai lingkaran besar. Apa arti lingkaran ini? Sebetulnya untuk menciptakan suatu budaya positif, lingkup dari yang terkecilnya itu ada pada kelas. Ya, ada pada kelas masing-masing. Dari setiap satu kelas, jika di situ dibuat suatu peraturan kelas akan menciptakan suatu keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas akan tercipta, terlaksana dengan baik, maka ya akan muncul lingkungan
Ketika masing-masing kelas dalam satu sekolah tersebut sudah terwujud lingkungan yang positif, maka di sini satu sekolah itu sudah melaksanakan budaya positif, ya. Jadi intinya itu kita ini berada di sini Bapak Ibu, di peraturan kelas masing-masing. Kita berusaha sebagai pendidik ya kepada anak-anak, ayo kita sepakati nak, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang kalian harapkan mungkin di kelas tersebut, sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sini, sehingga terwujudlah budaya positif dalam satu lingkungan sekolah tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu semua, keyakinan kelas itu sebetulnya apa sih? Nah, bisa kita lihat, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya, sehingga tadi muncul motivasi secara intrinsik. Maka seorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi percuma ya Bapak Ibu, peraturan dibikin tetapi di situ hanya yang melaksanakan itu terpaksa ya. Maka mungkin hanya sewaktu itu saja anak-anak itu akan mengikutinya jika secara eksternal. Tapi kalau dalam dirinya sudah tercipta, maka insya Allah keyakinan kelas tersebut akan berjalan selama anak tersebut berada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas, nih di sini keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, sehingga murid-murid kita itu tidak lupa, mudah memahaminya. Apa ya keyakinan kelasnya, harusnya apa yang harus kita laksanakan gitu. Jadi semua warga kelas itu sebaiknya berkontribusi ya. Jadi semuanya berperan serta dalam menyampaikan gagasan, keinginan-keinginannya. Dan keyakinan kelas itu bisa kita revisi Bapak Ibu, tidak satu kali kita membuat dipakai untuk beberapa tahun, tapi bisa saja satu semester kita buat, semester selanjutnya dibikin lagi. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, kita lihat bagaimana sih tindakan-tindakan anak ketika di semester awal itu mungkin saja ada keyakinan kelas yang harus dirubah kembali. Nah, di sini bedanya antara peraturan keyakinan kelas. Bentuk peraturan itu misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang bisa kita tuliskan itu nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab. Kemudian kalau anak mungkin menuliskan dilarang melakukan kekerasan, maka di situ keyakinan kelas-kelasnya bisa ditulis dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Dan mungkin ketika anak-anak menuliskan peraturannya gunakan masker, maka nilai kebajikan yang muncul itu adalah kesehatan dan keselamatan. Dan ketika ini ada muncul jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang bisa dituliskan adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah mulai menerapkan, jujur saja sebelum saya mengikuti guru penggerak ya, saya belum pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin waktu semester 2 awal saya mulai menerapkan, membuat kesepakatan kelas dan anak-anak disuruh menuliskan apa harapan-harapan mereka di dalam sticky note ya, kemudian dipajang di papan yang sudah disediakan. Nah, itu bentuknya. Nah, ini di sini bentuk komitmennya bisa dari tanggung jawab, nilai-nilainya menghargai, jujur. Selanjutnya terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi?
Kalau Bapak Ibu mendengar kata segitiga, berarti hubungannya dengan apa segitiga? Tiga sisi. Bangun ya, bangun. Kenapa dikatakan segitiga? Berarti bayangannya, oh ada 3 sisi ya. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kompak mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi melalui restitusi tersebut, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, dikatakan segitiga restitusi ini memang karena digambarkan di sini bentuknya adalah apa ini Bapak Ibu? Segitiga ya, di mana satu sisi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam artian di sini guru itu ke anak bisa menyampaikan gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan nak, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi biar anak itu nyaman terlebih dahulu. Ketika kita panggil, mungkin ya, ketika kita panggil anak-anak, ketika oleh guru dipanggil kan mesti akan rasanya bagaimana Bapak Ibu? Oh, dagdikduk. Aduh, nah apa ya? Bu guru kok perintah aku kon ngana ya, apa aku dihukum ya, gitu kan ya. Jadi setelah di situ dia duduk, nah kita berikan kenyamanan dulu kepada anak. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanya-tanya dulu. Ya, setelah kita bertanya kepada anak, biar anak ini nyaman melakukan kesalahan apa, dia mau berbicara. Kemudian di sini kita validasikan bahwa yang dia lakukan itu salah, nantinya tidak boleh lagi. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita tanya juga, apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita gali permasalahan yang ada pada anak, biar anak sendiri yang akan mencari solusinya. Dan yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Setelah kita bisa memunculkan alasan-alasan kenapa anak melakukan hal tersebut, kita kembalikan lagi. Kesalahan itu yang dia perbuat, apakah sudah melanggar belum keyakinan yang sudah disepakati. Ya, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, bisa kita lakukan dengan hal-hal berikut supaya anak itu tidak takut. Kita bisa melakukan kata-kata ini, berbuat salah itu tidak apa-apa loh nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah loh melakukan kesalahan itu, gitu. Jadi biar anak itu merasa, oh bombong disit, yeah. Dan sampai ke mungkin ini di sini, kamu berhak kok merasa begitu, tapi kita juga tidak di situ tidak langsung berhak merasa begitu. Kalau anak itu salah ya kita bukannya membenarkan bahwa anak itu melakukan kesalahan itu benar. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika sudah digali tadi, anak mulai muncul apa yang dia lakukan itu, kemudian alasan-alasannya sudah muncul, kita validasi. Nah, harusnya kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi, atau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan loh. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kita kembalikan anak itu kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati, supaya anak berpikir lagi, oh iya ya, ternyata ini sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nantinya
Kamu bayangkan ketika kelas kita baik, nantinya akan berdampak kepada siapa gitu ya. Kemudian nantinya akan seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya pernah memanggil seorang anak yang ketika upacara memang tidak melaksanakan peraturan sekolah, dia tidak melengkapi seragamnya. Nah, kebetulan di sekolah ini kan ketika upacara harus berpakaian lengkap ya, dari topi, dasi, sepatu. Karena anak ini tidak melanggar ya, tidak lengkap dalam berpakaian, maka kita panggil anak ini dalam suatu ruangan. Memang saya masukkan ke ruang perpustakaan ini, di sini menanya kepada anak tersebut kenapa kok tidak melengkapi ya seragamnya ya. Anak ini berbicara, oh lupa. Dari lupa itu kan kita kena lupa. Kalau lupa harusnya berarti sebelum hari Senin kamu ingat-ingat nih, besok di hari Minggunya harus mempersiapkan perlengkapan sekolahnya dengan baik ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menghakimi anak-anak saat itu ketika anak itu berbuat kesalahan. Kita cari dulu, kita gali dulu sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Semoga kita bisa melaksanakan Bapak Ibu dari tahapan-tahapan, 3 tahapan segitiga restitusi tersebut, sehingga muncullah menjadi suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan muncul menjadi budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan dari saya, mungkin banyak kekurangan. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Oh iya, baik Bu Kianti, silahkan. Terima kasih Bu Ratna. Saya ingin bertanya, bagaimana tips atau kiat-kiat untuk memunculkan atau menerapkan budaya positif di sekolah? Oh, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Budaya positif di sekolah, bagaimana kiat-kiatnya agar bisa melaksanakannya? Mungkin kita kembali lagi tadi ya ke Bapak Ibu. Dengan teori segitiga restitusi tadi, kita bisa memanggil anak dengan penuh kasih sayang. Kita ke anak itu dengan pendekatan yang baik. Kita gali, kita munculkan sebenarnya dia berbuat seperti itu kenapa sih? Ya, apakah ada tujuan-tujuan dasarnya apa? Kita kembalikan di situ. Ya, yang dia butuhkan itu sebetulnya apa? Ya, dan mudah-mudahan nantinya ketika kita sudah tahu, oh akar permasalahannya sebenarnya dia itu butuh kebutuhan dasar yang tadi mungkin akan kasih sayang atau mungkin akan adanya penguasaan. Jadi kita bisa mencari dari situ dengan cara pendekatan kepada anak, ya, terapkan segitiga restitusi tadi, ya, validasi, kemudian pertama tadi stabilkan identitas dan melaksanakan keyakinan, fasilitasi tindakan dan melaksanakan keyakinan kelas. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, ya, sedang apa ya? Sedang apa? Praktek termometer. Sederhana. Ada lagi. Oh iya, naik turun itu tandanya apa? Tandanya apa? Berarti suhunya berubah. Iya. Sini kelompok 1, 2, 3. Ya, ambil. Tunjukin. Ya, oke sih.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Bakti Pratiwi, guru kelas 5 SD Negeri Patimuan 01. Saya adalah teman sejawat dari Bu Ratnaningsih. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan dari Bu Ratnaningsih selama menempuh pendidikan calon guru penggerak, saya sangat terinspirasi karena banyak yang berubah terhadap murid. Salah satunya, murid menjadi lebih disiplin, kemudian murid juga lebih sadar akan kewajibannya sebagai murid di kelas maupun di sekolah, kemudian siswa juga lebih giat lagi dalam belajar dan nantinya siswa akan menjadi lebih tanggung jawab. Hal itu